Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali. Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini Selasa 19 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Sahabat, seperti biasanya beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan coba ikuti pengungkapan kasus kriminal, yakni pencurian 4 sepeda motor di Blitar dan tentunya beragam informasi menarik lainnya. Dan seperti biasanya juga bahwa program ini ditayangkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jatim selain di Suara Sidoarjo, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, dan Radio Suara Madiun. Baik sahabat, sebagai informasi pertama kita coba buka. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jawa Timur resmi mengusulkan 2 nama untuk maju calonkan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Desember nanti. Berikut laporan dari Ahmad Taufik. Izin rekan-rekan membawa mundur jika diperlukan untuk membuat, tapi mudah-mudahan tidak. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jawa Timur resmi mengusulkan 2 nama untuk maju di bursa pencalonan Ketua Umum PBNU pada periode 2021-2016 mendatang. Kedua tokoh tersebut yakni Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai calon Ketua Umum PBNU. Perhelatan pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU pada 23 Desember mendatang, sejumlah tokoh yang digadang-gadang sudah mulai bermunculan. Namun berdasarkan hasil rapat yang dihadiri para tokoh dan Kiai NU di kantor PBNU Jawa Timur pada Selasa siang, memutuskan terdapat 2 nama yang diusulkan maju ke bursa pencalonan Rois Am dan Ketua Umum PBNU mendatang. Kedua tokoh tersebut yakni Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Masing-masing kandidat tersebut diusulkan sebagai Rois Am dan Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 yang rencananya berlangsung di Lampung pada 23 Desember mendatang. Keputusan ini berdasarkan arahan para masyayikh dan aspirasi pengurus cabang NU se-Jawa Timur tentang kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Syarifuddin Syarif, Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan Kiai Haji Muzaki. Alhamdulillah, moga-moga Muktamar ke-34 tetap berlangsung Desember tanggal 23, 24, 25. Dengan dukungan resmi Jawa Timur untuk calon Rois Am Kiai Miftahul Ahyar, untuk calon Ketua Umum Gus Yahya Khalil Stakuf. Saya kira demikian. Dengan diusulkan kedua nama tokoh tersebut dihadapkan mampu membawa organisasi terbesar di Indonesia ini, sudah terjawab siapa calon yang direkomendasikan oleh PWNU Jawa Timur. Ahmad Taufik melaporkan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Taufik dengan informasinya, yakni usulan 2 nama dari PBNU Jawa Timur yang akan maju calonkan sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Desember nanti. Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya, Tim Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur laksanakan penggalian tahap kedua proyek ekskavasi untuk mencari mata air Sendang Kuncen. Berikut laporan dari Kiki Desilia dan Rama Permana dari Suara Madiun. Proyek ekskavasi untuk mencari sumber mata air Sendang Kuncen terus berlanjut. Tim Badan Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur melaksanakan penggalian tahap kedua. Anggota tim BPCB Jawa Timur Pak Hadi saat memantau pelaksanaan ekskavasi mengatakan sumber mata air semakin dekat. Dia berharap dalam 3 hari penggalian sumber mata air bisa ditemukan. Menurut Pak Hadi, penggalian ke sisi timur ini berdasarkan hasil ekskavasi tahap pertama. Jejak mata air sudah ditemukan. Selain itu, keterangan juru kunci setempat menyatakan bahwa pintu air Sendang tertutup bagian bawah pohon yang besar. Tak hanya itu, sekitar tahun 80-an pernah dilakukan penutupan pintu air dengan ijuk oleh warga. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi terus mendukung upaya ekskavasi sumber mata air Sendang Kuncen. Harapannya, upaya tersebut dapat berjalan lancar, sehingga situs cagar budaya di Kota Madiun semakin bertambah. Mulai hari ini kita coba kembali melanjutkan ekskavasi di Sendang Kuncen. Hasil tahap pertama beberapa minggu lalu kita sudah menemukan anomali berupa semacam endapan lumpur
yang diduga kuat sebagai alurnya sumber yang mengisi Sendang Kuncen itu, artinya sumber air. Nah, ini masih dugaan karena memang hasil ekskavasi tahap pertama kemarin kita belum menemukan semburan air yang kencang. Nah, sehingga kita lakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Madiun, juga arahan dari Wali Kota Madiun untuk melanjutkan sampai memang Sendang ini siap untuk dijadikan salah satu komponen dari wisata religi atau wisata budayanya di Kuncen dan Taman yang sudah ada makam maupun masjid kunonya. Kiki Desilia, Rama Permana, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Kiki Desilia dan Rama Permana dari Suara Madiun dengan informasi tim pelestarian cagar budaya Jatim yang melaksanakan penggalian tahap kedua untuk proyek ekskavasi untuk mencari mata air Sendang Kuncen. Sahabat, kita beralih ke informasi kriminal. Kali ini ada Satreskrim Polresta Kota Blitar yang berhasil mengungkap 4 kasus pencurian sepeda motor. Berikut laporan dari Risma Erina dan Ari Kusuma dari Persada Blitar. Awal Oktober 2021, Polres Blitar Kota menggelar pers rilis di halaman Mapolresta pada Senin 18 Oktober 2021. Dalam kegiatan ini, petugas Satreskrim berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. Kapolres Blitar AKBP Yudi Heri Setiawan mengatakan, ungkap kasus kali ini jajaran Polres Blitar Kota mengamankan 4 orang tersangka dengan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor CR-V Nopol AG 4169NA, Honda Beat Nopol AG 5369H, dan Honda Vario warna hitam nomor polisi AG 6313 IU. Akan melaksanakan kegiatan rilis berkaitan dengan ungkap kasus curanmor yang dilaksanakan oleh jajaran Reskrim Polres Blitar Kota, di mana akhir-akhir ini rekan-rekan media sudah mengetahui, mendengar bahwa ia menegaskan atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 363 ayat 4E dan 5E KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. AKBP Yudi menambahkan bagi warga masyarakat yang menaruh barang berharga ataupun kendaraan dihimbau untuk lebih berhati-hati karena akhir-akhir ini marak terjadi pencurian. Ia menyarankan jika mempunyai kendaraan sesudah diparkir di halaman rumah untuk dikunci ganda agar lebih aman. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Risma Erina dan Ari Kusuma, Persada Blitar ya, yang hari ini berbagi kabar tentang pengungkapan 4 kasus pencurian sepeda motor. Baik sahabat, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Satgas Waspada Investasi Pinjol Otoritas Jasa Keuangan berpesan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap transaksi pinjaman online. Berikut laporan dari kantor Berita Antara. Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan OJK Tongam Lumban Tobing kepada Antara di Jakarta Sabtu 16 Oktober menyebut pinjaman online atau pinjol ilegal sangat berbahaya bagi masyarakat. Pinjol ilegal tidak hanya menjebak masyarakat dengan proses pinjaman yang mudah, namun berbunga tinggi dan jangka waktu singkat, tetapi biasanya juga meminta akses terhadap semua kontak telepon peminjam. Menurut OJK, dari sanalah pinjol ilegal bisa beraksi menagih kepada peminjam dengan cara-cara yang tidak semestinya, seperti melakukan teror yang dilakukan tidak hanya kepada peminjam, namun juga kontak lain yang dapat diakses. Ya, jadi pemberantasan pinjol ilegal ini ya, selain kita lakukan edukasi, kita lakukan pemblokiran, pengumuman kepada masyarakat, satu hal yang penting adalah penegakan hukum. Jadi harus kuat ini. Penegakan hukum, sehingga memberikan efek jerah kepada para pelaku dan masyarakat lain agar tidak coba-coba untuk masuk ke pinjol ilegal ini. Oleh karena itu, untuk mendorong polisi melakukan proses penegakan hukum, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Lapor ke polisi. Bagi masyarakat yang sudah telanjur masuk ke pinjaman online ilegal juga yang tidak mampu membayarnya, OJK memberikan sejumlah tips yang dapat dilakukan. Pertama, upayakan restrukturisasi. Bentuknya dapat berupa permohonan pengurangan bunga, penghapusan denda ataupun perpanjangan jangka waktu, sehingga secara perlahan peminjam mempunyai kemampuan untuk membayar.
Kedua, berusaha agar tidak membuka utang baru. Jika telah gagal pada pinjaman pertama, sebisa mungkin jangan melakukan peminjaman yang kedua. Ketiga, kalau sudah sampai mendapat teror, hal yang wajib dilakukan adalah memblokir nomor-nomor pengirim teror dan intimidasi. Sekalipun pinjol ilegal biasanya berganti-ganti nomor. Perlu juga untuk menyampaikan kepada kontak telepon agar mengabaikan semua teror tersebut. Dan yang terpenting, segera laporkan tindak teror dan intimidasi kepada pihak kepolisian, karena hal itu telah masuk dugaan tindak pidana. Dan dengan begitu akan membantu dalam membongkar pinjol ilegal. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ya, sahabat, informasi seputar pinjol ilegal tadi sekaligus menjadi informasi penutup atau yang terakhir dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Selasa 19 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan untuk beberapa LPPL Radio Jatim yang menyiarkan program ini secara serentak ya, yaitu Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan tentunya Radio Suara Sidoarjo. Saya Ilham Dianta, pamit terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.